Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Adab Thalibil Ilmi, masuk pada bab yang berikutnya, as-suhbatus salihah, teman yang bagus, teman yang baik. Nah, ini termasuk pembahasan yang juga penting bagi seorang thalibul ilmi agar mencari teman yang bagus, mencari teman yang baik dalam menuntut ilmu. Di mana teman yang terbaik? Ya ikhwah, ya tulabul ilm. Teman terbaik itu sebenarnya pondok pesantren itu. Kalau antum ingin cari teman terbaik, bukan di tempat karaoke, bukan di tempat dugem, ya enggak? Di mana? Di masjid. Insyaallah ta'ala orang-orang yang ke masjid ini adalah orang-orang yang mau ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang hari-harinya menghafal Al-Quran, hari-harinya membaca hadis Nabi SAW. Ini teman yang baik. Min asbabis sabat 'alal iman as-suhbatus salihah. Termasuk sebab untuk tegar di atas keimanan as-suhbatus salihah, teman yang baik, teman yang bagus. Nah, di sini memberikan faedah kepada kita semua, di antara sebab sabat, sebab kokoh, tegar di atas keimanan, as-suhbatus salihah, teman yang baik. Tatkala antum punya teman yang baik, teman yang bisa membantu di atas ketaatan, teman yang bisa memotivasi untuk menjalankan ketaatan, maka hendaknya antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau punya teman seperti itu, dan sabar dalam bergaul dan berteman. Tidak lepas yang namanya ada ujian dan cobaan. Namun pada hakikatnya ikhwah ya thalabul ilm, antum berteman di sini jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang umum. Ya apa tidak? Ketika antum sekolah umum, antum akan mendengar omongan kotor, omongan jorok. Ya apa tidak? Rame, gaduh, celaan dan cacian. Kalau di sini, subhanallah, antum akan dengarkan dari kalam teman-teman antum, kalamullah, kalamur rasul. Antum duduk di pojok sana, antum yang antum dengarkan di sana ada faiz ngaji. Antum duduk pojok sana, ada yang menghafal al-usul as-salasa. Antum duduk pojok sana, ada yang sedang push up. Ya enggak? Tapi kalau antum di luar, yang antum dengarkan nyanyian, apa? Yang antum dengarkan karaokean, yang antum dengarkan orang cerita nyanyian, cerita film dan yang lainnya kan? Sangat sedikit dan ngomong mereka, orang-orang awam, anjir, anjay. Ya apa enggak? Santri enggak ngomongnya kayak gitu. Subhanallah, Masya Allah, gitu kan? Allah ibarik fik. Ya apa tidak? Santri ketemu gimana? Assalamualaikum. Orang awam yang enggak punya ilmu ketemu apa? Hai bro, goodbye. Ya apa enggak? Nah, itulah antum manfaatnya duduk berteman dengan orang-orang soleh. Wa ya fi zamanil fitan alzam. Pertemanan yang bagus di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini tadi, alzam, sangat-sangat diharuskan, sangat-sangat ditekankan. Kenapa? Karena teman yang baik, teman yang bagus bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah, dari sekian banyak cobaan ujian dunia. Kadang kita butuh kepada teman yang bisa memberikan motivasi terbaik bagi kita. La siyama as-suhbah al-jaddah fi talabil ilmi. Terlebih lagi pertemanan yang
sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, pertemanan yang sangat tulus dalam mencari ilmu. Faham? Ya, teman sejawat dalam menuntut ilmu. As-suhbah al-jadah, pertemanan yang murni di dalam mencari ilmu. Teman sejati dalam mencari ilmu. Itu maksud as-suhbah al-jadah, pertemanan yang sejati dalam menuntut ilmu. Antum kalau punya teman sama-sama menuntut ilmu, luar biasa manfaatnya. Antum akan termotivasi, akan ada orang nasihati antum. Ketika antum tidak punya sesuatu, dia akan membantu. Lihat kisahnya Al-Imam Al-Bukhari. Masih ingat antum? Dia punya teman yang baik. Ada yang ngasih dia, ya enggak, baju. Ada yang ngasih sekantong emas. Itu kalau teman-teman yang baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat kepada siapa dia berteman. Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama temannya, bergantung dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat kepada siapa dia berteman. Perlu, ya ikhwah, ya tullabul ilm, antum memperhatikan teman. Coba lihat ketika antum libur, siapa teman-teman antum? Ya? Siapa teman-teman antum? Kalau antum pulang ke tempat orang awam, temannya antum orang awam. Tapi ketika di pondok pesantren, antum diajari ngomong kotor, diajari ngomong jorok, diajari mencela. Ada nggak antum di sini ketika main sama temennya, bapaknya antum diejek? Nggak ada, dilarang. Kalau di luar, nggak menurut sering mungkin bapak antum diejek, ya nggak, direndahkan. Kalau sini nggak boleh, pondok pesantren. Sehingga teman yang terbaik bagi penuntut ilmu adalah pondok pesantren. Rawahu Ahmad. Hadis ini riwayat Al-Imam Ahmad. La ghina li ahadin an suhbatin salihatin. Tidak ada kepuasan, atau tidak ada seseorang yang merasa cukup dari teman yang soleh, teman yang baik. Maksudnya gini, tidak ada orang yang udah aku tidak butuh pada teman yang baik, tidak ada. Tidak ada orang yang sudah merasa cukup, sudah merasa puas, tidak butuh kepada teman yang baik, tidak ada. Fa'allahu akhbara bi anna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sahiban. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki sahib, memiliki teman. Siapa teman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika dia Muhammad berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasul butuh kepada teman, tapi teman yang baik. Siapa teman Rasul? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang tidak butuh teman. Semua kita butuh kepada teman, karena kita itu makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi satu sama lain. Enak nggak hidup tidak punya teman? Nggak enak. Sehingga kita butuh ada orang yang membantu kita, ada orang yang menasihati kita. Namun, ada tapinya. Kita butuh kepada teman yang bisa memotivasi kita, yang bisa mendorong kita untuk ibadah.
Al-jalis as-salih yanfa'uka fi jami'i ahwalika. Teman yang bagus, teman yang baik akan bermanfaat bagimu pada seluruh keadaanmu, seluruh kondisimu. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kapanpun waktunya. Baik ketika senang, ketika lapang, ketika susah. Tatkala antum memiliki teman yang baik, maka teman tersebut bisa memberikan manfaat bagi diri engkau. Lihada syabbahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihamilil miski alladhi tantafi'u bi raihatil miski alladhi ma'ahu aw tashtari minhu al-misk. Lidha, oleh karena inilah syabbahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihamilil miski. Oleh karena inilah Nabi SAW memperumpamakan, menyerupakan teman yang baik seperti orang yang membawa parfum, yang mana terkadang engkau mengambil kemanfaatan wangi parfum tersebut, atau bisa jadi engkau membeli parfum dari dia. Kalau antum punya teman bawa parfum banyak, satu kardus, bisa jadi antum dapat wanginya ya. Ini mau nyoba, wangi sekali. Ya benda. Atau kok banyak kali ya, Anda beli ya? Ya apa tidak? Nah itu tadi. Itu kalau antum punya teman yang baik. Kalau antum punya teman yang baik, nama antum akan harum. Ya benda. Siapa itu namanya? Ridwan. Ridwan yang mana? Itu loh yang senantiasa sama Ustadz Abdurrahman, kemana-mana sama beliau. Antum pernah enggak lihat ada ikhwan yang kalau setiap daurah itu, antum tahu daurah tabligh akbar ya, ada ikhwan-ikhwan yang deket sama Ustadz ya, nyupirin Ustadz, ngawal Ustadz. Ketika antum lihat itu gimana Wandi? Pasti punya nilai lebih lah tuh ikhwan ya. Ya. Beda dengan ikhwan yang cuma ngatur parkir ya. Ya. Ya enggak ya? Ya enggak? Ya Muhammad. Pasti antum lihatnya, ini orang istimewa. Ya enggak? Kenapa istimewa? Karena dia kemana-mana jemput Ustadz dari bandara. Ustadz mau taklim, dia sama Ustadz. Ya enggak? Ya kan? Tuh si A ngatur parkir aja dia. Ya kan? Antum tergambar kan gitu kan? Nah, itu saja sudah menunjukkan apa? Ada penilaian orang. Kalau antum punya teman baik, orang akan menilai antum pasti baik pula. Ya benar? Oh, si A itu dekat sekali dia sama Ustadz Fulan. Ya benar? Dekat sekali sama Syekh. Ya kan? Akan penilaian positif orang itu. Tapi kalau antum punya temennya buruk, ya sudah. Akhi, anak-anak nih, anak punya punya anak-anak nih akhwat mau dilamar sama ikhwan. Siapa ikhwannya? Si Fulan. Ya. Si Fulan. Yang siapa ya? Cari-cari informasi. Nanti anak cari informasi ya, akhi. Cari-cari informasi. Oh, ternyata si Fulan ini teman-temannya sering kelihatan ada fotonya lagi di pinggir jalan, nongkrong sama anak-anak motoran, ya enggak? Terus fotonya lagi ternyata lagi mancing. Terus didapati fotonya lagi di tempat orkesan. Tahu orkesan? Organ tunggal. Lagi pegang gitar. Padahal dia cuma tukang bawain gitar aja. Orang lihat, oh nggak usah lagi. Kayak gini loh teman-temannya. Ya enggak? Nah, yang kedua tadi. Akhi, ini anak punya adik anak mau dilamar. Siapa? Muhammad.
Dia orang Jawa, asal Kebumen, Pemalang, keturunan orang Jawa, bapaknya orang Pemalang. Coba dilihat, dicek. Oh, ternyata dia ini di Pondok Darul Hadis, belajar di sana. Dilihat, oh ya, insya Allah orang baik ini. Iya benar? Iya, teman itu menentukan. Kata orang zaman dahulu, orang Arab, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa kullu qarinin bi qarinihi yaqtadi. Tentang seseorang itu tidak perlu antum tanyakan siapa dia, tanyakan lagi temannya dia, karena setiap orang itu akan ikuti temannya dia, ya enggak? Nah itu tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, mathalul jalisis salih wassu kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang bagus dan teman duduk yang buruk seperti permisalan orang yang membawa parfum misik dan orang yang tukang tiup api pandai besi. Fahamilul miski, orang yang bawa parfum, imma ayyuhadhiyaka, bisa jadi dia memberi engkau parfum tadi, wa imma antabta'a minhu, dan bisa jadi engkau membeli dari dia, bisa dapat gratisan atau beli murah, ya benar? Karena teman sendiri. Nah itu enaknya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibatan, atau bisa jadi engkau mendapati bau wangi dari orang tersebut, ada parfum yang wangi. Kalaupun tidak dikasih juga tidak beli, minimal ikut harum, ya benar? Karena duduk dekat orang yang bawa parfum, kena cipratan lah harumnya tadi, walaupun tidak dikasih. Dia lagi pakai parfum, kena cipratan enggak? Kena ciprat, walaupun enggak ngasih. Ya enggak? Nah, itu tadi antum. Ya enggak? Seperti itu. Walaupun dia enggak dapat ilmu dari ustadz tersebut, tapi minimal dia dapat harum apa? Temennya ustadz. Banyak istimewa antum. Minimal itu ada. Siapa? Temennya ustadz. Itu orangnya orang amanah itu. Apa? Teman ustadz itu. Dulu ada orang datang ke sini, ya, ketemuannya di sini. Dia mau ngajak bisnis. Anda bilang enggak, kita nggak ada uang mau bisnis. Kita aja makan santri aja ngarep-ngarep dikasih orang beras. Bisnis apa kita? Bisnis akhirat di sini. Intinya sudah, dia pulang. Dia cari-cari orang. Ternyata dia ini otak penipu dia. Cari orang, dapatlah ikhwan. Dia mengenalkan sama ikhwan tersebut, dia bisa ilmu ini, bisa berkebun cabai, bisa buat kolam ini, buat segala macam lah ya. Dia bilang, saya itu kenal sama Ustaz Abdurrahman Darul Hadis. Itu ikhwan percaya, dikiranya orang yang taklim di sini, belajar di sini. Itu ditipunya berapa? 40 juta. Ya? Nah, itu tadi. Orang bisa nipu. Orang ini percaya, ikhwan ini percaya. Karena kenapa? Karena bawa nama Darul Hadis. Ana bilang, itu orang cuma datang sekali. Itu pun niatnya mau nipu. Tapi karena kita juga buntu, nggak ketipu dia. Ya. Pergi aja dia. Cuman karena dia pernah di sini, dia bawa pernah ke Darul Hadis. Orang percaya aja, baru cuma sekali. Ya pada? Antum saja kalau ngomong, nih, saya mau ngelamar akhwat, belajar di mana? Darul Hadis. Orang langsung akhwat klep-klep. Ya enggak? Seperti itu. Nah, orang udah tahu, oh ini santri namanya. Ya enggak? Nah, seperti itu. Kenapa? Karena antum tahu teman-temannya orang-orang baik. Coba antum mau ngelamar akhwat. Pak, saya mau lamar anak bapak.
Kamu aktivitas di mana? Saya tuh nggak minum Pak, nggak ngerokok, nggak mabuk, nggak zina, nggak ini. Tapi saya kerjanya di diskotik Pak. Orang udah mikir, aduh, teman-temannya orang diskotik, ya enggak? Seperti itulah. Makanya penting lingkungan itu, ya, lingkungan yang baik di mana? Pondok pesantren. Wa nafiqul kir, kalau nafiqul kir, imma yuhriqa thiyabak, bisa jadi membakar baju engkau. Wa imma an tajida rihan khabithatan, dan bisa jadi membuat engkau mendapati ada bau tidak sedap, bau khabithah, bau apa namanya, asap, udah enak, ya enggak? Kalau di tempat api kan tidak enak. Nah seperti itulah gambarannya tadi. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan kalau tidak ada halangan, insyaallah ba'da salat asar, ya. Naktafi bihadzal qadar.